Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Dan pagi hari ini kita boleh menikmati anugerah Tuhan. Mari kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang akan menuntun kita dalam sepekan ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu hati dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih kami ucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami di pagi hari ini untuk kami menjalani semua aktivitas kami di sepanjang minggu ini. Di awal pekan ini kiranya Tuhan meneguhkan kami melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang kita renungkan bersama saat ini terdapat dalam Haggai pasal 2 ayat yang ke-15 sampai yang ke-19. Haggai pasal 2 ayat yang ke-15 sampai yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Pembangunan bait suci mendatangkan berkat. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan. Bagaimana keadaanmu ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang? Hanya ada 10, dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkan dasar bait Tuhan, perhatikanlah. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, kita mungkin pernah diberi janji-janji yang manis ketika kita kesusahan. Ada orang yang berjual sesuatu dengan janji bahwa itulah solusi yang akan memperbaiki hidup kita. Namun apakah itu benar? Bapak Ibu Saudara, ada hal yang menarik saat umat Tuhan membangun bait suci pada zaman Nabi Haggai. Ketika mereka lesu dalam membangun rumah Tuhan, mereka mengalami gagal panen. Sebaliknya ketika mereka mulai membawa kayu dan meletakkan dasarnya, Tuhan membuat pekerjaan mereka tidak sia-sia. Di ayat yang ke-19 tadi. Jadi hari-hari pembangunan bait suci menjadi hari-hari yang penuh berkat. Di ayat 20. Pertanyaan bagi kita adalah mengapa demikian? Kita perhatikan di sini bahwa Tuhan ingin menyampaikan pesan yang sangat mendasar dan penting bagi umatnya. Oleh karena itu jangan pernah menyepelekan Tuhan ketika Dia berfirman. Bagaimanapun pembangunan bait suci adalah pekerjaan Tuhan yang mulia. Perintahnya untuk membangun bait suci bukan omong kosong yang tidak bisa dipegang. Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga tidak menunda-nunda, karena mulai dari hari ini aku akan memberi berkat di ayat yang ke-20. Bukan bertahun-tahun kemudian setelah bait suci selesai dibangun, tetapi pada hari itu juga Tuhan menurunkan berkat-Nya. Bapak Ibu Saudara, Nabi Haggai melalui pembangunan bait suci, Tuhan sedang memberkati bangsa itu. Yang dibutuhkan sebenarnya adalah iman dan sikap orang percaya. Bagi kita yang hidup sekarang ini, jika Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan pekerjaan yang baik, kita diperintahkan untuk melayani, kita diperintahkan untuk berkorban, kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang Tuhan perintahkan. Sebenarnya Dia sedang merancang sesuatu yang baik dari apa yang kita kerjakan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih oleh Tuhan, hari-hari yang penuh berkat siap untuk dibentangkan di depan mata kita.
ketika kita taat akan perintahnya, dengan sungguh-sungguh beriman kepada Dia, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di dalam takut akan Tuhan dengan berserah penuh kepada pimpinan Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana janjinya itu digenapi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, dalam sepekan ini kita harus siap sedia untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Apakah itu kebaikan, atau kita menolong orang lain, kita bersaksi tentang kasih Tuhan. Mari kita lakukan itu, karena itu adalah bagian dari perintah Tuhan di dalam hidup kita. Biarkanlah firman-Nya ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami ucap syukur. Biarkanlah di awal pekan ini dan dalam sepekan ini, kami boleh mengingat bahwa Tuhan bekerja di dalam hidup kami. Tuhan menyatakan kuasa dan berkat kasih-Nya di dalam kehidupan kami. Berkati kami dalam sepekan ini, beri kami hati yang mengasihi-Mu, beri kami hati yang taat tunduk kepada pimpinan Tuhan melalui firman, agar apa yang kami kerjakan Tuhan menyatakan berkat, dan Tuhan akan pakai hidup kami untuk menjadi berkat, menjadi saksi Kristus. Kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan di awal pekan ini. Selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.